Ada ahli hikmah berkata, ahli hikmah ini di atasnya ulama. Ada yang mengatakan ulama berkata, tapi kalau sudah di atasnya ulama namanya qalal hukama. Kalau ahli ilmu atau ulama itu seperti orang yang lagi di sebelahnya sungai, jalan di sebelahnya laut. Tapi kalau ahli hikmah sudah di tengah samudra dan kemudian tenggelam di dalamnya, itu ahli hikmah. Karena yang namanya hikmah al-ilmun nafi'. Orang punya ilmu belum tentu manfaat, tapi kalau sudah manfaat, alim, hakim. Dia sudah punya ilmu, punya hikmah. Mengatakan arba'atun gobihun, lakin arba'atun minha akbah. Ada 4 hal itu buruk, tapi kalau apabila dilakukan 4 hal ini tambah lebih buruk lagi. Yang pertama kata beliau, adzambu qabihun minasyabab walakin minasyaikhi akbah. Maksiat itu buruk. Arek nom-nom iki maksiat dosa. Tapi nek wis tuwek maksiat luwih nemen eleke. Arek nom-nom gendaan dosa. Wis kewut gendaan. Pas ngerayu ngene untune coplok pasangan. Maksiat itu buat anak-anak muda ini nggak baik. Tapi kalau tua masih maksiat ini lebih nggak baik lagi. Nih, orang taubat itu dari anak muda baik. Tapi kalau untuk orang tua taubat itu baik, anak muda lebih baik. Tapi sebaliknya, dosa ini loh hadirin. Anak muda dosa nggak baik hadirin. Tapi kalau tua masih berbuat dosa, tua masih jauh dari masjid, tua masih meninggalin kewajiban, bahkan sudah tua ya sih mendem nggak mari-mari. Nih, ini nggak bener. Maka daripada itu yang usianya sudah mulai di atas 40, 50 wis wayahe untuk berbuat baik, bertaubat kepada Allah, beramal yang soleh, ojo maksiat. Semoga Allah berikan kepada kita semua panjang umur untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan insya Allah kita semua diberi umur panjang, amin. Yang kedua, al-istighal bidunya qabihun lil jahil walakin lil alim akbah. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerjaan, hingga lupa kewajiban, itu nggak baik buat orang-orang awam. Kayak model-model kula kali sampean iki sibuk ambek dunya, lali ambek sembayang, lali segalane gak apik. Tapi nek wonten wong alim, orang alim sibuk dengan dunia, ini lebih nggak baik lagi. Kon ambek aku serakah urusan dunia, itu nggak baik. Tapi kalau orang alim dari tim sukses, niki luwih nemen maneh hadirin. Nggih. Wong alim lho iki. Kok iso dadi tim sukses iki lho ya apa? Mbok dadi tim suksese Kanjeng Nabi. Pakai waktumu tuh loh jadi tim suksesnya Rasulullah, buat orang-orang cinta sama Nabi. Ini enggak, malah dibuat untuk orang-orang mencintai A, mencintai B, nggih, gak isin nah. Nggih, wong alim kok koyo ngono. Napa maneh wis alim tewu tuwek maneh, kewut tewur maneh. La haula wala quwata illa billah. Cukup. Kita ini diajarkan oleh guru-guru kita menjadi tim suksesnya Nabi. Jangan malah justru kita itu berani-beraninya nyuruh orang nyoblos ini, nyuruh orang milih ini. Hadirin, saya sudah sering ngingetin. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatril kalimah kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang bantu orang maksiat walaupun cuma 1 kalimat,
maka dia ikut terbebani atau ikut membawa dosa tersebut. Ayo. Kita mau jadi sukses, tim suksesnya pejabat ini, kita berani apa jamin kalau dia nggak korupsi, nggak makan yang haram. Kalau sampai dia makan haram, dia korupsi, semua dosanya itu kita yang nyuruh dukung itu juga mendapatkannya. Makanya kon nanti jadi tim sukses, gak apa-apa, entek nono Imam Mahdi ae. Nek wong tewur-tewur ngene lah apa kon jadi tim sukses e. Olehne titik paling dikei 2 juta dosamu. Aduh ya Allah, sebanyak-banyaknya. Mikir. Nih, jangan mau kon dadi tim sukses kepala desa dadi, bukannya enggak boleh. Asal dia memang betul-betul baik dan dijamin enggak akan makan hartanya orang lain, monggo. Tapi kalau enggak bisa, lawang saya itu pernah didatangi. Rungokno iki kandhani kon. Calon wali kota itu pernah datang ke saya. Wali kota mana enggak usah saya sebutkan. Calon wali kota ke rumah saya datang ngomong ini, Beb kula nyuwun donga lan dukungane panjenengan. Saya jawab donga insyaallah sampean dulurku muslim tak dongakno. Tapi nek dukungan, nah niki kula mboten dukung-dukungan. Lho Beb, sekarang di daerah saya itu wali kotanya itu dolim, maling. Lah saya insya Allah Beb sanggup untuk menjadi wali kota atau membawa tanggung jawab ini, dan saya tidak mengatakan saya murni 100% sempurna, tapi insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Yakni aku podo malinge mek gak akeh-akeh ngono lho. Lah ngono ah. Lo kan bahasanya diperhalus ah. Saya akan lebih baik walaupun saya nggak sempurna. Kan ngono ah. Gak sempurna berarti aku maling podo ae mbek sing sadurunge, mek aku gak nemen-nemen nyolongi ngono lho. Nek biyen niku korupsine 200 miliar, aku 150 ae cukup. Loh, leweng seperti itu dari awal hadirin. Nah makanya istighol bidunya, kita sibuk dengan dunia ini nggak baik. Serakah dunia nggak baik, apa meneh wong alim. Orang alim kok naudzubillah nih berani-beraninya menjual agama Allah hanya untuk sedikit harta atau uang yang di situ akan ada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takassul fi ta'ah. Orang malas ibadah itu gobih. Wong malas ibadah itu elek rek. Semua orang jami'un nas. Nggih. Tapi kalau yang malas ibadah itu ulama dan santri lebih jelek lagi. Males ibadah iku elek. Kabeh wong males ibadah elek. Tapi sampean sing seneng hadir majelis males ibadah luwe elek maneh, Kon. Paham kon? Kopiaan, sarungan, melbu hadir majelis, terus mari ngono subuh jam 8. Jare malaikat ngletek raimu. Koyok yo hadir majelis istiqomah. Aku mulai mang mikir, ini kru tadi ini ngasih kabar, Beb parkirannya itu full. Waduh, sampai di pertelon Beb. Loh lah kemarin enggak. Kenapa? Penuh perempuan enggak, yang laki juga nambah. Loh, oh bedesi kon ya. Gak ono kodene gak teko raimu. Oh. Kon ojo ngadali aku lho ya. Kon kadal Habib Kadir boyo. Kadal cilik arek.
dapat kabar penuh lho kok iso pol lihat winginane ndak. Oh, lemper e. Ono sing niate gak majelis golek kode aku ro. Ate suudon gak enak. Tapi kok ketok ngono rek. Waduh. Waduh. Aku Senin ngarep tak ngundang penceramah kode wis. Sing nayamul ngono misane. Berat lho arek iki, Beb. Ini opo Beb santrimu kamu? Tapi lek ndelok Habib Qadir wis gak iso nyalakno ngono wis gak apa-apa. Ya, buaya dikadali. Aduh ya Allah Gusti, muga-muga niate apik kabeh ya Allah. Sing niate macem-macem ya Allah gagalno kabeh ya Rabb. Insyaallah. Sampai endi mang ceramah lali aku. Terakhir, at-takabbur ghabihun minal aghniya wa minal fuqara'i akbah. Sing jenenge sombong iku gak apik rek. Sombong dengan harta. Iya, biasanya sombong itu macam-macam. Ada sombong dengan nasabnya, sombong dengan jabatannya, ada yang sombong dengan hartanya. Yang paling banyak orang sombong itu karena harta. Ada dengan ilmunya juga. Ada dengan popularitasnya, ada dengan banyaknya masa yang dia miliki, macam-macam sebabnya sombong. Tapi yang paling banyak orang sombong itu gara-gara duit. Gara-gara kekayaan itu paling banyak. Wong soge sombongnya welek. Tapi kata beliau, luwe elek maneh melarat sombong. Aduh, samblekan mari wong ini. Melarat durung soge lho iku. Yang buat dia itu ngene lho rek, wong yang buat orang itu sombong itu kaya, buat sombong itu jabatan, belum punya jabatan sombong. Lah kalau punya jabatan lah tambah sombong. Belum dia alim, belum punya ilmu sombong, duwe ilmu tambah sombong. Lah iki durung duwe duit wis sombong nanti. Aku lah bingung sih disombongno iku lho apane. Makanya kata Rasulullah, termasuk 3 golongan yang mereka enggak akan dilihat oleh Allah, enggak disucikan oleh Allah, masuk nerakanya Allah, diantaranya ailun mustagbir. Ail itu melarat, miskin, fakir, sombong. Wis kok kon-kon ngene lho, fuqara wal masakin, mengajak sombong kon iki wis. Nggih. Sing hadir majelis iku lak gak kira sugih rek. Sugih lak hadir konser ngene. Makanya tak delok aku ben mulai aku Beb tahu dari mana kalau yang hadir kok fuqara masakin mburi ku lho sing bagian nganu apa saweran tak delok gak ono sing murna abang blas ojo meneh abang sing biru nih lho saya tekes iki lho rek gak ono tak delok 2000 pucut-pucut 2000 ne wis welek maneh. Aku sampe bingung ngomong Beb Qadir sing gawe sing hadir majelis tukang parkir kabeh ae. Maknanya kita ini kan enggak kaya hadirin. Kita semua di sini yang hadir ini hati kaya. Alhamdulillah. Dan itu yang paling penting. Nih, kalau hati insyaallah sampai berani ke sini, nih, itu sudah kaya hatinya. Ada yang dari jauh ke sini sugih hatine wis gak kira. Nek atine melarat. Nek atine melarat terus daripada ini buka kontrel oleh duit. Nih, daripada gini buka grepe lah lumayan oleh ojekan. Ya, macam-macam. Tapi kaya hati datang ke sini. Wos, gak ngurus duit, gak ngurus apa majelis. Ini hatinya kaya. Nih, tapi duit, rekening dan lain-lain itu model gak ono. Delok rai-raimu. Wong nek sugih iku teko rene nggawa motor Rolls. Motor apa? Ada. Ngomong gak iso menit tuku. Rolls. Aduh. Kadit uyap kon iki wis. Nggih. Makane ojo
hadir majelis sombong. Mulai kok hadir majelis terus sombong. Jangan hadirin. Kita ini jangan sombong. Sombong itu orangnya dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh kita itu enggak punya apa-apa, sombong. Nasab ya enggak, ilmu yoga. Nih. Terus kemudian harta yang enggak punya, jabatan enggak punya, terus sombong. Iki bingung. Jare malaikat, kon iki opo sih, Rek? Sing mbok sombongno iku apa? Kon ngrasa awakmu iku gedhe iku opone? Gak ono kabeh sebabe lho kok sombong. Makane nemen wong iki. Orang kaya sombong enggak bener, enggak baik. Ndeloke mblenek. Aku ndelok wong sugih terus gaya tok mblenek ndeloke. Apa meneh melarat kaya ngono terus sombong. Muntah aku tanane kon. Nih. Jangan sombong, enggak baik sombong itu. Sombong itu merasa dirinya lebih mulia dari yang lain, jangan. Hadirin, terakhir penutup. Yang hadir di majelis ini harus berkeyakinan dia paling buruknya orang di majelis ini. Iku lek kon kepingin sukses. Sahabat nate nggih lenggah kali Kanjeng Nabi, kemudian ada satu orang masuk masjid. Orang ini masuk masjid istiqomah, gak tahu ninggalnya sembahyang mbek Kanjeng Nabi. Kemudian orang pulang semua, dia belum pulang, sik wiritan. Sampai rumah baru ini pulang, tiap hari kayak gitu. Suatu saat orang ini masuk, sahabat ngomong, "Ya Rasulullah." Iya, iki wong istimewa mesti ya Rasulullah. Aduh ibadahi, Masya Allah. Mesti gak tahu telat, soft pertama mulai ini paling akhir. Imam wis mulai, wis turu wis baru mulai iki. Nak wis nemen wong iki. Ahli ibadahi Masya Allah. Terus kemudian kata Rasulullah, lihat kata Nabi. Ya, sahabat, ra'aitu fi wajhihi saf'ah min saf'ati syaitan. Aku lihat di wajah orang ini ada bekas corengan-corengannya setan. Maknanya wong iki iki guyonan, iki permainan oleh setan, iki dulinan mbek setan, kayak budake setan iki. Ya Rasulullah, iki wong ahli ibadah loh. Kau bilang dia itu dipermainkan setan? Iya. Kemudian kata Rasulullah, panggil orang itu ke sini. Ditimbali Kanjeng Nabi, datang di situ. Kemudian Rasul bertanya, aku bertanya jawab dengan jujur. Iya. Ketika kau masuk di majelis ini, dalam hatimu ada perasaan aku orang yang paling baik di majelis ini. Betul apa tidak? Iya ya Rasulullah. Kawane goro ya. Kanjeng Nabi dibisiki malaikat Jibril. Nih, gak mungkin goro. Waduh, ketemu rek. Iya ya Rasulullah. Aku lihat wajahmu ada bekas corengan setan. Dalam riwayat saf'ah itu bekas kamplengan setan abang kabeh lho. Kayak kamplenge besmu biyen lho. Lah wabang kabeh. Iki dikamplengi setan. Nah, aku lihat ada bekasnya pukulan setan, corengan setan di wajahmu karena kau ketika masuk di majelis ini kau merasa orang yang paling mulia. Ojo. Aku lebih baik dari fulan, lebih baik, hilang kabeh. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Anda datang di majelis seperti ini, hati itu kosong hadirin. Gak oleh ono sombong, gak oleh ono riyak, gak oleh ono benci mbek sapa pun. Kalau kamu hadir ada kebencian dengan fulan, ada riri dengan fulan, ada hasud dengan fulan. Ini wadah, iki ngene lho rek. Hatimu itu kayak mangkok. Hatimu ini kayak mangkok, ketika hadir di sini ada turunan hujanan rahmat dari Allah. Kalau hatimu itu bersih, kamu pulang full dapat rahmat Allah. Hatimu itu penuh dengan hujanan rahmat Allah. Tapi kalau mangkoknya itu wis full sombong, iri, dengki, hujan ini nggak dapat. Nih, kuntah hujan full. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, "Nadzifu qulubakum fi hadzal majlis." Resi ono hatimu. Gimana Allah akan turunkan rahmat, kemudian kalian pulang mendapatkan rahmat Allah sedangkan sudah penuh duluan dengan kotoran hati. Ojo. Eman hadirin. Ado-ado kumpul kemudian pulang enggak bawa apa-apa. Mulai kan bawa apa-apa lho kon ini. Berkat yoga. Apa meneh sing mburi aku ayo gak oleh. Sing mburi oleh sandal mulai. Nggak dapat apa-apa hadirin. Maka daripada itu, yuk bersihkan hati. Jangan ada sakit hati, jangan ada penyakit di hati kita hadir majelis ini. Man sumpah yuk.
Gak oleh apa-apa. Saya khususnya. Sing di ngarep-ngarep lho sing repot. Nek sing di mburi kan gak mungkin sombong terus mungkin ya apa. Tapi kalau di depan kemudian merasa lebih baik, intek gak oleh apa-apa. Maka mujahadahnya yang di depan adalah saya di depan mungkin karena tua, mungkin saya yang ceramah, mungkin saya ini. Tapi kalau saya di depan karena yang paling baik, demi Allah bukan. Demi Allah tidak. Nek umpamane mbek Gusti Allah ditunjukkan orang umpama yang paling baik di soft pertama yang paling nomor aku mbek Bib Qadir waduh mergo sono ngono nggih. Waduh wis gak mungkin ketok majelis iki. Nggih. Tapi karena Allah nutup aib, Allah nutup kekurangan, nggih. Wa anzilin nas manazilahum, ya sudah. Maka dari itu jangan ada kotoran hati menghadiri majelis ini agar kita mendapat ampunan rahmat Allah. Amin ya rabbal